Baiklah, sesi selanjutnya yaitu kritik dan saran. Apakah ada teman-teman yang ingin memberikan kritik dan saran kepada kelompok 2? Jika ada, dipersilakan. Izin ya moderator. Ya, kepada Fahri dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar jelas atau putus-putus? Terdengar jelas, Fahri. Terdengar jelas, Fahri. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman. Baiklah, di sini saya Fahri Sapitra, NIM 19231018. Sebelumnya, terima kasih kepada kelompok penyaji hari ini yang telah menyiapkan presentasinya sedemikian rupa. Di sini saya ingin memberi sedikit masukan untuk PPT yang telah disajikan oleh kelompok penyaji. Di sini saran saya adalah hendaknya PPT itu lebih banyak lagi slide-nya. Tadi hanya beberapa saja. Kemudian saat tadi pemateri memaparkan materinya, slide-nya tidak diganti gitu. Jadi saya bingung gimana dijelaskan. Saya melihat slide-nya, gambar slide-nya lain, terus penjelasannya lain gitu. Jadi saya atau mungkin teman-teman yang lain juga merasa bingung yang mana dijelaskan, yang mana ditampilkan gitu. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih kepada kelompok penyaji. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Fahri yang telah memberikan kritik dan sarannya kepada kami. Semoga kedepannya kami lebih baik lagi. Maaf sebelumnya untuk PPT-nya tadi sudah Nisa tukar. Mungkin karena jaringan Nisa makanya belum tertukar di tempat teman-teman semuanya. Baiklah, selanjutnya apakah ada yang ingin memberikan kritik dan saran kepada kelompok 2? Izin moderator. Ya, kepada Rani dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Rani Anggreni. Sebelumnya saya ingin memberikan sedikit kritik dan saran. Akan tetapi menurut saya ada baiknya terlebih dahulu kita apresiasi penampilan dari kelompok 2. Tetapi saya menemukan sedikit kekurangan. Contohnya pada presentasi ini di PPT-nya itu kurang penampilan gambarnya. Ada baiknya kelompok penyaji itu memberikan contoh, misal memberikan gambar pada materi sindrom tadi. Misalkan memberikan contoh seseorang yang menderita Down syndrome atau sindrom yang lainnya, sehingga kami dapat lebih mudah memahami tentang kelainan tersebut. Sekian kritik dari saya. Terima kasih. Terima kasih kepada Rani. Apakah teman-teman yang lainnya ada yang ingin memberikan kritik dan sarannya? Izin bicara, moderator. Kepada Anissa Ramita, dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya, saya juga mengapresiasi penampilan dari kelompok yang tampil. Saya sedikit memberikan kritikan di bagian materi hubungan kromosom, gen, dan genom. Seperti yang kita lihat bersama-sama tadi, kelompok penyaji telah menjelaskan tentang kromosom, begitu juga gen. Tetapi tentang genom tidak ada disinggung sama sekali. Saya tidak tahu apakah saya saja yang melihat itu atau teman-teman yang lain ada yang mendengar kelompok penyaji membahas tentang genom. Dan saya tambahkan sedikit tentang materi genom ini. Kan ditanya tadi hubungan kromosom, gen, dan genom. Nah, genom ini adalah kumpulan gen yang
kumpulan gen lengkap yang menyusun suatu organisme. Jadi kumpulan-kumpulan gen itu dinamakan dengan genom. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Anissa Ramita. Apakah teman-teman lainnya ada yang ingin menambahkan atau memberikan kritik dan saran? Jika sudah tidak ada lagi yang ingin memberikan kritik dan saran, baiklah selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Apakah ada teman-teman yang ingin bertanya? Izin bertanya, Moderator. izin bertanya, Nisa. Kepada Yuni dipersilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk perkenalkan, saya Yuniati 13151 dari kelompok 8. Saya ingin bertanya, gen merupakan faktor penentu dari orang tuanya. Kemudian apa yang lebih mendominan dari kemiripan baik orang tua laki-laki ataupun orang tua perempuan? Maka Baiklah, selanjutnya pertanyaan selanjutnya. Izin bertanya, moderator. Bertanya moderator. Baiklah, kepada Kak Cantik Azari dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Saya izin bertanya mengenai perbedaan gen dan kariotip itu apa? Karena tadi gen kan genom dan kariotip. Genom tadi kan adalah kumpulan dari gen, sedangkan kariotip juga kan tadi kumpulan dari gen yang bisa kita lihat sebagai 22A ditambah X atau 22A ditambah Y, seperti itu. Jadi saya bertanya mengenai perbedaan genom dan kariotip. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih kepada Kak Cantik. Selanjutnya, izin bertanya moderator. Izin bertanya moderator. Izin bertanya, moderator. Izin. Kepada Jihan dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan. Perkenalkan, nama saya Jihan Fadila Amril, NIM 19231027. Yang ingin saya tanyakan yaitu mengenai gen. Jelaskan, coba kelompok penyaji jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kerja gen. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Maaf sebelumnya Bu, sesi pertanyaan ada berapa Bu? Dibuka berapa sesi Bu? Oh ya, cukup 3 saja menurut Ibu, cukup 3 dulu. 3 orang saja. Baik Bu. Ya. Mohon maaf sebelumnya moderator. Baiklah. Ya. Izin menjawab pertanyaan dari Yuni. Pada Winnie dipersilakan. Baiklah, perkenalkan saya dari kelompok 2, perwakilan dari kelompok 2, ingin menjawab pertanyaan dari Yuni Arti. Pertanyaannya adalah, gen merupakan faktor penentu sifat dari orang tuanya. Kemudian apa yang lebih mendominan dari segi kemiripannya, baik laki-laki maupun perempuan?
seseorang anak yang mirip ayahnya, ibunya, atau gabungan keduanya adalah hal yang biasa kita jumpai. Tidak heran, ini karena genetik disebut-sebut sebagai pelaku utama yang membuat seseorang anak biasanya mirip atau bahkan serupa sekali dengan orang tuanya. Namun, ternyata kemiripan wajah dan postur bukan satu-satunya warisan yang biasa diturunkan dari orang tua ke anak. Ada juga hal-hal lain dan beberapa di antaranya. Yang pertama yaitu resiko penyakit, kemudian ada ciri fisik, kemudian ada tinggi badan, yang keempat yaitu ukuran payudara. Sekian dari saya, selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Winnie. Apakah ada dari teman ingin menambahkan jawaban dari Winnie? Baiklah, apakah ada teman-teman yang ingin menambahkan jawaban dari pertanyaan Yuni? Saya izin menambahkan, moderator. Baiklah, kepada Mbak Cantik dipersilakan. Terima kasih atas waktunya. Saya izin menambahkan karena tadi telah dijelaskan oleh kelompok presenter bahwa kariotip untuk pria itu kan XY, sedangkan untuk wanita kan XX. Jadi untuk misalkan kita misalkan ada anak itu mendapatkan sel X-nya bisa dari yang ayah atau ibunya, sedangkan untuk sel Y-nya pasti dari ayahnya. Terima kasih atas waktunya, atas kesempatannya. Terima kasih kepada Mbak Cantik. Apakah ada yang ingin menambahkan lagi ya? Baiklah, pertanyaan selanjutnya yaitu dari Jihan yang akan dijawab oleh Fiona. Kepada Fiona dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Jihan, yaitu apa saja faktor yang mempengaruhi kerja gen? Yang pertama yaitu gen yang dipengaruhi jenis kelamin. Gen ini bisa juga disebut dengan sex influence, di mana merupakan gen dominan yang biasanya memperlihatkan pengaruh sama pada semua jenis. Tetapi ada gen-gen tertentu yang dipengaruhi oleh jenis kelamin. Misalnya seperti gen kepala botak dan juga gen jari telunjuk. Yang kedua, faktor yang kedua yaitu gen yang pengaruhnya terbatas pada jenis kelamin tertentu. Di mana maksudnya itu gen yang hanya tampak pada jenis kelamin tertentu saja. Yang misalnya yaitu pada gen pengatur pertumbuhan payudara, hal ini hanya tampak pada jenis kelamin wanita. Yang kedua, gen pengatur ukuran dan bentuk penis, hal ini hanya tampak pada jenis kelamin pria. Kemudian yang ketiga, gen pengatur sifat kelamin sekunder. Hal ini hanya tampak pada jenis kelamin tertentu. Baiklah, sekian yang hanya dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Fiona. Apakah ada teman-teman yang ingin menambahkan jawaban dari Jihan? Jawaban dari Fiona. Apakah ada dari teman-teman semuanya ingin menambahkan dari
jawaban dari pertanyaan Jihan? Ya, mungkin nggak ada. Silakan dilanjutkan dengan menjawab pertanyaan yang ketiga, Anissa. Ya, Bu. Baiklah, pertanyaan selanjutnya perbedaan satu set dan memang dalam masih yang diperlukan untuk membentuk dan organisme. Ukuran genom merupakan jumlah total DNA yang terkandung salinan lengkap genom. Teman-teman semuanya dan Ibu, saya ulangi lagi jawabannya. Apa itu perbedaan karya? Genom adalah set DNA organisme. Gen termasuk di dalamnya. Genom mengandung semua informasi yang diperlukan untuk membentuk dan menjalankan fungsi organisme. Ukuran genom merupakan jumlah total DNA yang terkandung dalam satu salinan lengkap genom. Genom manusia disebut genom Homo sapiens yang terdiri dari 23 kromosom dari 3 miliar bas file DNA atau pasangan besar. Pada tubuh manusia, ada 3 juta pasangan DNA dan semuanya ini terdapat di dalam inti setiap sel. Sedangkan kariotip adalah kumpulan dari beberapa hanya itu. Apakah ada teman-temannya ingin menjawab dari pertanyaan Mbak Cantik? Saya izin berpendapat, moderator. Ya, kepada Mbak Dina dipersilakan. Ya, sebelumnya terima kasih atas waktunya yang diberikan. Saya izin berpendapat terkait pertanyaan dari Mbak Cantik. Tadi Mbak Cantik bertanya bagaimana perbedaan antara kariotip sama gen. Nah, sepemahaman saya bahwasanya kalau kariotip itu merupakan proses pengambilan foto kromosom untuk menentukan komplemen kromosom individu, baik itu jumlah kromosomnya maupun nanti kelainan dari jumlah kromosom pada setiap individu tersebut. Nah, untuk gen sendiri itu merupakan segmen atau bagian DNA yang terangkai dan bersambung secara memanjang hingga gen tersebut membentuk kromosom. Dengan demikian, gen itu merupakan bagian dari kromosom. Gen juga diartikan sebagai urutan DNA yang berasosiasi dengan protein histon hingga membentuk nukleosom yang berkondensasi membentuk badan. Nah, badan itu yang disebut dengan kromosom. Seperti itu, moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Mbak Dina yang telah menambahkan jawaban dari pertanyaan Mbak Cantik. Apakah teman-teman semuanya ada yang ingin menambahkan jawaban dari pertanyaan Mbak Cantik?
apakah masih ada teman-teman yang ingin menambahkan jawaban dari pertanyaan Mbak Cantik? Ya, sepertinya tidak ada tambahan dari dari peserta yang hadir. Mungkin untuk sesi diskusi kita cukupkan sampai di sini ya. Jadi kita kasih applause dulu untuk kelompok 2 yang telah berusaha untuk menampilkan apa yang telah mereka coba susun terkait dengan materi yang ingin kita bahas hari ini. Ya, kita kasih applause dulu buat kelompok 2. Ya. Baik, untuk materi ini adalah materi sebenarnya yang sangat penting ya. Yang kemarin ini adalah sebagai dasar dari kita memahami genetika, bagaimana pola pewarisan sifat dari makhluk hidup. Nah, ya kalau yang minggu kemarin kita sudah membahas mengenai bagaimana struktur dari DNA dan kemudian fungsi dari DNA, sehingga dari situ, dari strukturnya tergambar bahwa ini berkaitan dengan proses replikasi, bagaimana terjadinya proses replikasi, arah replikasi, kemudian bagaimana pemanjangan dari rantai rantai nukleotida yang sudah ada. Nah, mungkin karena kita ada kaitannya minggu yang kemarin dengan sekarang, mungkin ada baiknya Ibu refresh kembali materi yang kemarin dan kemudian disangkutkan dengan materi yang kita bahas hari ini. Baik, Ibu coba share screen ya. Mungkin hostnya bisa membolehkan Ibu untuk share screen. Bisa, Nisa? Nah, caranya Nisa ambil di security, klik di security, kemudian sudah Bu. Sudah. Oke. Sudah Bu. Maaf, Ibu salah. Sebentar. Apakah share screen Ibu udah kelihatan? Sudah kelihatan Ibu. Sudah ya. Baik, kita mulai dari di sini. Nah, seperti yang minggu kemarin ini Ibu bahas secara cepat aja ya. Seperti yang kita bahas minggu kemarin bahwa DNA itu adalah suatu jenis asam nukleat yang membawa informasi genetik. Nah, asam nukleat ini merupakan makromolekul. Makromolekul sama seperti protein ataupun lipid itu terdiri dari polimer-polimer ya. Terdiri dari, kalau untuk asam nukleat terdiri atas untaian nukleotida. Jadi seperti
yang gambar di bawah sini, di sini adalah yang warna kuning, kemudian warna pink dan warna biru itu adalah satu nukleotida, satu kompleks, kedua, yang ketiga, yang keempat. Nah, ini yang akan membentuk, ini akan berupa rantai yang sangat panjang sekali. Nah, DNA itu terdiri dari 3 unsur utama, yaitu kalau untuk DNA itu adalah gulanya adalah deoksiribosa, sedangkan untuk yang RNA itu gulanya adalah ribosa, ya, gula ribosa. Kalau deoksiribosa perbedaannya pada atom C yang ketiga, ini dia kehilangan atom oksigen pada DNA, sedangkan pada RNA itu masih ada atom oksigennya, jadi OH. Ya, kalau di sini cuma O saja. Nah, kemudian perbedaan antara DNA dan RNA yang lainnya itu di sini kalau untuk adenin, untuk bahasa kurinnya itu dia masih tetap adenin, guanin sama antara DNA dan RNA, tetapi pada basa pirimidinnya itu di RNA itu adalah urasil, sedangkan di DNA itu adalah timin. Oke, selanjutnya sudah kelihatan share screen Ibu? Sudah Ibu. Sudah ya. Ini agak terganggu jaringannya, jadi agak lambat rasanya di sini. Jadi antara DNA, jenis DNA antara organisme eukariot dan prokariot itu berbeda. Nah, jadi pada prokariot itu DNA-nya itu relatif lebih sederhana dan terletak pada sitoplasma. Ini udah umum sekali. Dan kemudian pada prokariot itu tidak, DNA-nya tidak memiliki intron ya. Jadi semua DNA, bagian DNA yang pada prokariot itu akan mengkode protein tertentu. Jadi tidak ada bagian yang tidak mengkode. Nah, sedangkan pada eukariot itu ada bagian yang namanya bagian intron. Nah, bagian intron itu adalah bagian yang tidak mengkode untuk kepentingan dari menghasilkan protein. Nanti di tahap pasca transkripsi itu intronnya itu akan dibuang dan kemudian ekson-ekson. Nah, ekson ini adalah DNA yang mengandung informasi genetik yang akan untuk diterjemahkan menjadi protein. Nah, ekson-ekson ini akan digabungkan sehingga menjadi suatu gen yang utuh, dan inilah yang kemudian akan translasikan sehingga akan dihasilkan semacam suatu protein tertentu. Nah, kalau untuk di prokariotik ini prosesnya ini berlangsung sangat cepat dalam proses replikasinya. Jadi replikasinya 2 arah dan hanya punya 1 daerah ori. Sedangkan kalau untuk yang eukariotik itu biasanya dia punya banyak daerah ori dan proses replikasinya itu juga akan berjalan sangat lama ya. Nah, kalau di prokariotik itu tidak ada DNA selain hanya ada 1 jenis DNA. Sedangkan pada eukariotik itu ada yang pembagiannya. Jadi ada nuklear DNA atau DNA yang berada di inti dan kemudian DNA yang ada di mitokondria atau organel. Nah,
dua organel, hanya ada dua organel yang mempunyai DNA, yaitu mitokondria dan plastid. Jadi dan pewarisannya untuk DNA mitokondria ini juga spesifik ya. Jadi dia hanya diwariskan dari ibu ke offspringnya, jadi ke keturunannya. Jadi gen mitokondria ini tidak diwariskan dari ayah. Jadi dapat dipastikan jika seseorang memiliki gen mitokondria yang sama dengan dengan dia sedang mungkin ingin diketahui siapa ibunya antara A atau B. Nah, ketika dia memiliki kesamaan gen mitokondria si anak itu dengan salah satu ibu itu, nah misalkan dia memiliki kesamaan dengan ibu yang B misalkan, nah anak itu sudah dapat dipastikan bahwa dia merupakan anak ibu yang B. Jadi ini spesifik penurunannya pada mitokondria ya. Nah, 99% DNA itu eukariot itu berada di nukleusnya, sisanya berada di mitokondria dan plastida. Plastida untuk tanaman. Nah, kalau untuk hewan itu cuman di mitokondrianya saja ya. Oke. Nah, ini kita lihat bahwa ini struktur dari DNA ya, struktur dari DNA. Nah, kalau kita lihat di sini, ini kan di atom C yang kedua. Maaf tadi Ibu salah. Tadi atom C yang kedua ini kehilangan atom oksigennya. Nah, kalau untuk di RNA ini bukan H saja tapi adalah OH. Sedangkan kalau untuk DNA itu adalah H ya. Nah, ini perbedaannya struktur dari gula ribosa dan deoksiribosa. Nah, bagaimana cara ligase untuk menghubungkan antara satu unit nukleotida dengan unit nukleotida yang lainnya. Nah, untuk menggabungkannya ada aparatus sel itu yang disebut sebagai enzim ligase. Nah, enzim ligase ini akan membentuk ikatan fosfodieter. Jadi dia menambahkan yang di sini di atom C3 yang nukleotida yang pertama itu nanti akan ditambahkan, akan digabungkan dengan gugus fosfat di sini sehingga terbentuk ikatan fosfodiester di sini. Nah, nanti pemanjangannya juga akan selalu begitu. Jadi pemanjangannya akan dari ke bawah. Jadi bukan kalau ini udah terminate dia tidak bisa ditambahkan. Kemudian yang bisa ditambahkan hanya pada ujung 3 aksen. Kalau ini disebut sebagai ujung 5 aksen. Karena apa? Nah, ini ujung 5 aksen karena dari ini di C yang kelima ya. Nah, C kelima disebut sebagai ujung 5 aksen dan yang di bawah ini adalah ujung 3 aksen karena yang masih bisa untuk ditambahkan adalah pada ujung C3 ini. Jadi pemanjangan DNA itu arahnya adalah dari 5 aksen ke 3 aksen. Jadi berjalannya ke arah ke bawah gitu. Nah, itu sifat dari pemanjangan DNA polimerase karena tidak mungkin dia bisa menambahkan ke ujung 5 aksen. Di sini dia tidak ada membutuhkan usaha yang lebih besar. Sebenarnya bisa, tetapi ikatan fosfodiester yang di atas ini harus dilepas dulu. Nah, itu membutuhkan membutuhkan tenaga yang besar, sehingga makanya DNA polimerase ketiga yang berfungsi sebagai untuk pemanjangan itu akan arahnya memang dari 5 aksen ke 3 aksen. Nah, itu untuk sekilas dari materi yang kemarin. Ya, ini mungkin Ibu rasa tidak perlu, nanti mungkin bisa dibaca. Nah, nih, bagaimana mengorganisasikan DNA menjadi kromosom. Nah, kita ketahui bahwa DNA itu sangat-sangat panjang sekali. Jadi dalam berupa gulungan yang sangat panjang. Nah, itu harus masuk ke dalam
suatu suatu nukleus yang ukurannya sangat lebih kecil dari 6 mikron. Nah, 6 mikron ini adalah ukuran sel. 1 sampai 6 mikron itu adalah ukuran sel. Nah, berarti kalau untuk nukleusnya berarti kan ukurannya akan lebih kecil lagi. Nah, bagaimana supaya dia dapat masuk ke dalam inti sel. Nah, cara pengepakannya seperti ini. Jadi DNA itu dikompakkan, disusun sedemikian rupa. Jadi ada namanya protein histon. Nah, protein histon ini kalau kita ibaratkan pada gulungan benang ya. Nah, di gulungan benang itu kan ada bulatan yang menjadi tempat untuk menggulung. Nah, itu adalah protein histon. Nah, benangnya itu kita anggap sebagai DNA. Nah, benangnya itu kita anggap sebagai DNA. Nah, ternyata setelah digulung-gulung pun masih tetap panjang, belum bisa masuk ke dalam inti sel. Nah, kemudian itu harus dipres kembali. Nah, bagaimana cara mengepresnya? Dibentuklah nukleosom. Nah, nukleosom ini bagaimana cara membentuknya? 8 kompleks histon tadi yang sudah ada DNA yang menggulung-gulung di sana itu akan disatukan. Nah, ternyata ini juga masih belum sehingga nukleosom itu digulung lagi menjadi yang namanya bentuknya solenoid seperti ini. Nah, solenoid ini juga ternyata harus digulung kembali dan berkondensasi menjadi kromatin. Nah, kalau kromatin ini kita tidak dapat melihatnya karena berupa benang-benang halus. Nah, kita hanya bisa melihat kromosom ketika kromatin ini sudah terjadi penebalan ya, penebalan yang disebut dengan kromosom. Nah, itu yang bagaimana cara pengepakan dari DNA sehingga bisa masuk ke dalam inti sel yang sangat kecil. Nah, ini berhubungan dengan materi kita hari ini ya. Oke, DNA, gen, dan kromosom. Nah, coba tadi sebenarnya sudah benar yang disampaikan oleh kelompok kelompok 2 bahwa genom itu merupakan seluruh informasi genetik dari suatu organisme. Nah, genom manusia itu biasanya terdiri dari 20.000 sampai 25 gen yang mengkode protein. Nah, gen ini tersebar dalam 23 pasang kromosom untuk manusia. Nah, kalau kita analogikan seperti ini ya. Nah, genom itu semacam buku resep ya, semacam buku resep. Nah, buku resep itu karena saking banyaknya dia tidak bisa dalam satu jilid. Jadi dia tidak bisa dalam satu volume saja. Nah, dibagi-bagilah dia menjadi tergantung dari jumlah kromosom dari organisme tersebut. Nah, volume atau bagian-bagian dari genom tersebut yang sudah dipak-pak itu, jadi misalnya kalau untuk manusia itu berarti ada 23 ya, 23 volume. Nah, itu yang disebut sebagai kromosom. Nah, kemudian setiap volume itu mengandung, jadi setiap volume itu akan ada banyak resep di situ ya. Nah, banyak resep itu kita analogikan sebagai gen. Sebagai gen, jadi di dalam kromosom itu akan banyak sekali gen. Nah, setiap gen, setiap resep itu menghasilkan satu kue tertentu, ya, satu kue. Nah, kue ini kita analogikan sebagai protein. Jadi itu seperti itu analoginya. Nah, ketika dari gennya itu, resepnya itu kita kita buat, nah itu akan dihasilkanlah yang namanya kue atau cake. Nah, cake-nya itu berupa apa? Itu berupa protein. Nah, jadi setiap gen itu akan menghasilkan satu protein yang berbeda. Nah, bagaimana cara pembacaannya? Nah, pembacaannya itu bagaimana cara penyusunannya? Nah, penyusunannya itu kita analogikan sebagai alfabet ya, abjad atau huruf dari buku resep.
Nah, kalau buku resep, kalau alfabet kita ada dari A sampai Z, itu sekitar 26. Nah, kalau untuk alfabet pada DNA atau genom, itu cuman ada 4, yaitu A, T, G, C. Jadi, susunan pengulangan dari A, T, G, C ini akan menentukan protein apa atau kue apa yang akan dihasilkan. Nah, seperti itu. Jadi, bagaimana hubungan kromosom, genom, kemudian gen dan DNA. Nah, bagaimana hubungan gen dan DNA? Tadi itu belum tergambarkan ya. Nah, ini seperti kita lihat di sini digambarkan bahwa genom itu merupakan kromosom. Dalam kromosom itu sebenarnya kan adalah rantai atau untaian panjang dari DNA, ya, untaian panjang dari DNA. Nah, kalau untuk prokariot, untaian panjang DNA ini mengkode. Jadi itu ada mengkode, semuanya tidak ada yang terbuang. Jadi mengkode dari protein, sekian banyak protein. Nah, kalau untuk eukariot itu ada bagian yang mengkode dan bagian yang tidak mengkode. Nah, seperti ini. Jadi kalau untuk prokariot, gen prokariot di sequence DNA, jadi di misalnya satu utasan DNA yang panjang ini, nah itu ada terdiri dari bermacam-macam gen gitu ya. Nah, kita ambil misalkan di bagian sini, dari bagian yang Ibu tunjuk ini pakai kursor ya, di sini sampai di sini. Nah, ini maaf, ini bukan gen maksudnya ya. Ini bukan gen, tetapi adalah coding region-nya. Nah, ini adalah bagian yang biru, ini menunjukkan non-coding region-nya. Jadi bagian yang tidak menyandi protein, tidak menyandi apa-apa. Nah, inilah yang disebut sebagai intron. Nah, yang coding region inilah yang disebut sebagai exon. Ini pada organisme eukariot. Jadi, nanti ini semuanya akan ditranskripsikan menjadi mRNA. Nah, mRNA ini akan kalau proses transkripsi itu akan terjadi di inti sel, kemudian yang proses translasi akan terjadi di sitoplasma. Nah, kalau untuk eukariot sebelum dia ditranslasi ini akan ada proses pasca transkripsi namanya. Ini coding region-nya ini akan disatukan sehingga menjadi mRNA yang hanya membawa yang memang mengkodekan dari protein. Jadi protein itu dikode oleh gabungan dari coding region, beberapa coding region ya. Nah, itu nanti akan baru masuk ke proses translasi sehingga dihasilkan protein tertentu. Nah, ini bagaimana terlihat hubungan antara kromosom, DNA, gen dan genom. Ya. Nah, sampai di sini ada yang ingin bertanya? Apakah bisa dipahami atau seperti apa? Bisa dipahami, Bu. Bisa cukup jelas ya? Cukup, Bu. Oke. Kalau misalnya Ibu terlalu cepat bilang ya. Baik, Bu. Udah kelihatan share screen? Belum, Bu. Belum, Bu. Belum, Bu. Belum. Sekarang? Belum juga, Bu. Udah, Bu. Oh, udah. Udah bisa. Udah. Baik. Ibu lanjutkan. Nah, bagian-bagian gen. Nah, ini secara umum ini sama ya. Jadi ada tiga bagian utama dari gen. Jadi ini adalah yang namanya
regulatory region, jadi bagian yang akan berfungsi untuk mengatur diekspresikan atau tidak diekspresikannya suatu gen. Nah, di sini ada situs untuk enhancer atau untuk untuk mempercepat terjadinya proses transkripsi. Kemudian ada inhibitor. Nah, ini pengaturannya ada pengaturan operon namanya, pengaturan operon nanti mungkin di transkripsi dan translasi kita bahas lebih dalam. Nah, setelah situs ini nanti ada yang namanya bagian promoter. Nah, bagian promoter ini terdiri dari nggak kelihatan sama Ibu. Ya, ini ada regulatory sequence dan ini ada bagian open reading frame. Nah, ini regulatory sequence ini berfungsi untuk pengaturan ekspresi gen. Jadi terdiri dari 3 bagian utama, enhancer atau tempat meletaknya enhancer atau inhibitor. Kemudian ada bagian promoter dan ini adalah bagian start codonnya. Nah, di sini ada proximal dan kemudian coordinate. Ini berhubungan dengan nanti sebelum terjadinya proses transkripsi ini akan ada pelekatan beberapa enzim atau protein yang berfungsi untuk proses transkripsi. Nanti kita dijelaskan di proses transkripsi. Nah, ini ada codon start. Nah, codon start, open reading frame inilah yang akan ditranskripsikan. Ya, open reading frame ini yang akan ditranskripsikan sehingga akan menjadi yang namanya protein. Nah, kalau untuk eukariot, open reading frame-nya ini semuanya adalah berupa ekson. Jadi tidak ada bagian yang warna abu ini ya. Nah, bagian warna abu ini hanya pada organisme-organisme yang eukariot. Jadi semuanya adalah open reading frame-nya ini adalah semuanya berupa ekson. Jadi mengkode semuanya dan tidak ada proses pasca transkripsi di untuk prokariot. Jadi dan nanti itu akan dibahas lebih rinci di transkripsi dan translasi minggu depan ya. Nah, ini akhirnya akan dihasilkan protein. Nah, protein yang dihasilkan itu sebenarnya disebut sebagai immature protein ya. Protein yang belum matang. Nah, protein yang belum matang itu maksudnya apa? Jadi dia belum bisa berfungsi. Harus ada proses selanjutnya. Jadi misalkan kalau untuk enzim berarti harus ditambahkan sisi aktifnya dulu, kemudian untuk itu juga ada struktur 3 dimensinya, jadi ada pelipatan-pelipatan dari molekul dari molekul protein yang telah dihasilkan. Nah, itu akan ada di proses pasca translasi ya. Nah, regulatory region ini memiliki tempat untuk pengikatan RNA polimerase. Ya, transcript region ini khusus untuk yang untuk organisme yang eukariotik. Nah, kita masuk kepada kromosom. Tadi kan sudah diperlihatkan ya. Jadi kromosom ini sebenarnya adalah kondensasi dari utas DNA tadi. Jadi dikemas dalam bentuk sedemikian rupa menjadi dalam bentuk kromosom. Nah, kromosom ini antara kromosom satu kromosom dengan kromosom lainnya itu biasanya berbeda-beda bentuknya. Nah, itulah yang nanti akan tergambar di kariotip ya. Nah,
bagian-bagian dari kromosom ini kita lihat. Nah, ini ada lengan, ini lengan yang pendek, kemudian ada bagian sentromer yang bagian hitam, ini bagian atas, ini bagian bawah, ini ada yang disebut yang bagian hitam ini disebut sebagai telomer. Ya, jadi secara umum ini bagiannya lengan dan kemudian sentromer. Nah, ini tergantung lengan pendek dan panjangnya tergantung dari letak sentromer. Tadi udah disampaikan bahwa berdasarkan letak sentromer bentuk kromosom itu terbagi menjadi 4 ya. Ibu tidak bahas lagi. Nah, selanjutnya di sini. Nah, kita lihat di ujung sini, ini bagian yang tadi yang hitam, yang bagian yang hitam ini. Bagian hitam ini adalah disebut sebagai bagian telomer. Nah, fungsi dari biasanya telomer ini berfungsi untuk viabilitas sel, jadi kemampuan untuk hidupnya dan juga melindungi ujung kromosom. Nah, kenapa begitu? Nah, struktur atau susunan dari basa nukleotida urutannya itu biasanya adalah terdiri dari sekuens yang berulang. Jadi terdiri dari TTAGG yang berulang-ulang sebanyak sekian base pair gitu ya. Nah, pada sel manusia DNA telomer ini memendek tiap pembelahan sel. Nah, ini dikaitkan dengan penuaan sel. Jadi untuk mengecek berapa umur sel seseorang itu dapat kita lihat dengan panjang pendeknya telomer. Jadi makin pendek telomer, berarti dia sudah seringkali membelah. Berarti umurnya sudah cukup panjang dibandingkan dengan yang telomernya masih panjang ya. Jadi makin pendek berarti makin pendek telomer itu berarti makin panjang usia selnya. Jadi udah tua selnya gitu. Nah, itu yang fungsi dari telomer. Nah, telomer ini ternyata menurut penelitian ini juga berfungsi dalam kematian sel. Jadi telomer ini ternyata berhubungan erat dengan bagaimana proses apoptosis pada sel. Jadi pada kalau kita lihat pada cicak ya, pada cicak, nah itu dia bisa memutuskan dari ekornya. Nah, ini juga berhubungan dengan fungsi dari telomer ya. Jadi seperti itu. Nah, ini kita lihat bahwa di sini ini kan berbeda ya, warnanya di sini pekat ya. Yang telomer ini pekat, kemudian sentromernya pekat, yang telomernya juga yang di bawahnya pekat. Nah, ini apa? Ini yang pekat ini berarti terjadinya penggulungan DNA itu sangat sangat kompak sekali sehingga terlihat warnanya ketika dalam pewarnaan itu akan lebih pekat. Nah, itu banyak sekali sehingga ini akan susah untuk diakses untuk dalam proses ekspresi gen. Nah, biasanya ini disebut sebagai bagian heterokromatin ya. Nah, bagian yang hitam ini disebut juga sebagai heterokromatin. Nah, heterokromatin ini biasanya membawa gen-gen yang tidak fungsional. Jadi dia tidak dapat tidak dapat untuk diekspresikan. Nah, bagian sentromer juga seperti itu. Ini adalah bagian yang namanya heterokromatin. Nah, bagian yang bagian yang abu ini disebut sebagai eukromatin. Nah, eukromatin ini dia susunan dari pelipatan DNA-nya tidak terlalu kuat, lilitan DNA-nya sehingga biasanya ini berisi DNA yang genom yang fungsional sehingga inilah bagian-bagian inilah biasanya yang akan ditranskripsikan atau diekspresikan ya. Tapi kalau untuk replikasi memang semuanya itu ini
akan dapat diuraikan. Tetapi kalau untuk yang proses transkripsi dan translasi ini tidak tidak fungsional lah istilahnya ya. Jadi dia tidak dapat diekspresikan. Nah, berhubungan dengan tadi ya, kariotip. Nah, kariotip benar seperti yang disampaikan oleh Dina tadi ya. Dina tadi, yaitu sebenarnya kariotip itu adalah menggambarkan gambaran kromosom dari organisme secara keseluruhan, baik itu bentuknya, ukurannya, dan jumlah dari kromosom tersebut. Nah, dengan foto dari gambaran dari kromosom ini akan kelihatan bagaimana susunan dari kromosom suatu organisme. Jadi bentuk karena bentuk dari seperti kita ketahui bahwa kromosom ini kan dia biasanya berpasangan ya. Jadi dia berpasangan. Nah, nanti akan dapat fungsinya adalah dalam ilmu sitogenetika. Jadi dalam ilmu sitogenetika ini akan melihat penyakit-penyakit yang berhubungan dengan terjadinya mutasi ataupun kelainan-kelainan pada kromosom. Nah, mutasi itu sebenarnya kan terjadinya bukan hanya pada kromosom. Jadi mutasi itu bisa terjadi pada tingkat yang paling kecil. Jadi pada tingkat DNA dia bisa hanya sebagian kecil saja. Kalau tingkat DNA kan bagian dari kromosom yang bagian tertentu dari kromosom. Nah, kalau kromosom ini kan dia membawa banyak sekali banyak sekali utas DNA-nya di sini. Panjang utas DNA-nya. Nah, ketika kromosom ini mengalami misalkan gagal berpisah atau hal lain, itu biasanya mutasi yang seperti itu, kelainan seperti itu akan menyebabkan itu tidak akan dapat diperbaiki. Ya, berbeda dengan mutasi kalau terjadi pada daerah DNA atau gennya ya. Pak, kalau bagian dari kromosom ini hilang, berarti itu tidak akan dapat digantikan. Tetapi kalau misalnya bagian DNA, jadi kan yang berubah itu adalah urutan basa nitrogennya. Nah, urutan basa nitrogen ini suatu saat nanti dengan mekanisme ada suatu mekanisme repair dari DNA itu akan dapat diperbaiki kembali. Ya, nah jadi akan lebih berbahaya ketika mutasi itu terjadi pada kromosom dibandingkan mutasi yang hanya terjadi pada bagian DNA atau gen tertentu saja. Nah, kalau untuk mutasi yang terjadi pada kromosom biasanya itu akan kelihatan akan kelihatan sangat signifikan pengaruhnya. Tetapi kalau untuk mutasi yang terjadi pada gen itu bisa saja urutan basa DNA-nya berubah, tetapi walaupun dia berubah itu tidak mengubah protein yang dihasilkan atau disebut dengan silent mutation. Ya, jadi mutasinya itu nggak berbunyi, jadi tidak berpengaruh walaupun terjadi kesalahan membaca atau kesalahan replikasi. Nah itu nanti kita kaji lebih dalam pada mutasi ya. Nah ini kenapa perlu kita melihat untuk kariotip. Nah ini berhubungan dengan kelainan-kelainan kromosom pada organisme. Nah kelainan kromosom ini biasanya penyakit yang akan dihasilkan itu tidak akan dapat diobati, ya, tidak akan dapat diobati karena memang kromosomnya yang mengalami perubahan, macam-macam perubahannya, bisa delesi, insersi ataupun gagal berpisah. Nah itu yang tadi kalau kelompok 2 tadi Ibu lihat belum terbahas ya. Tapi tidak apa-apa, nanti ini dijadikan sebagai nanti tolong dilengkapi
dengan bagaimana proses terjadinya kelainan-kelainan pada kromosom ini, apa-apa saja penyebabnya, bagaimana mekanisme kelainan pada kromosom ini, ya, untuk kelompok 2. Jadi seperti itu, mungkin sampai di sini. Kalau ada pertanyaan dipersilahkan. Saya izin bertanya. Si Ibu nggak lihat. Namanya siapa? Dina. Dina, ya Dina, silakan. Dina. Ya Bu, Ibu tadi menjelaskan bahwa yang dari kromosom itu Bu kan bisa terjadi mutasi kalau kita salah baca ya. Nah, kan tadi misalnya mutasi yang terjadi pada DNA itu yang berubah hanya basa nitrogennya, namun tidak mengubah hasil protein yang diperoleh gitu. Nah, dalam hal ini mengapa proteinnya itu tidak ikut berubah, Bu? Padahal susunan basa nitrogennya itu berubah gitu. Baik, ya, pertanyaan yang bagus, Dina. Nah, seperti kita ketahui bahwa untuk menghasilkan protein itu kan kodenya adalah berupa kodon ya. Jadi ada kodon-kodon yang dibaca dalam tiga urutan basa nitrogen. Nah, ketika misalkan perubahannya itu hanya pada satu basa nitrogen, nah untuk mengkode misalkan satu asam amino, itu biasanya kodenya itu kan ada bermacam-macam ya. Nah, itu ada bermacam-macam. Nah, ternyata perubahannya itu tetap aja mengkode dari asam amino yang sama. Ya, bisa dipahami? Nah, dia tetap mengkode asam amino yang sama sehingga itu silent mutation namanya. Jadi nggak kelihatan perubahannya walaupun pada basa nitrogennya itu terjadi perubahan. Nah, seperti itu mungkin. Baik, Ibu. Terima kasih, Ibu, penjelasannya. Ya, baik. Ibu izin. Nah, silakan kalau ada pertanyaan kembali Izin bertanya. terkait dengan pembahasan kita hari ini. Oh, saya Ibu izin bertanya. Ya, silakan Cantik. Saya izin bertanya Ibu. Proses mutasi yang terjadi di kodon itu Bu, terjadinya itu ketika proses transkripsi atau proses translasi. Gitu, Bu. Terima kasih Bu. Baik. Ya, bisa saja gini. Kalau biasanya mutasi yang terjadi perubahan kodonnya itu biasanya bisa terjadi di beberapa proses. Yang pertama pada saat replikasi. Nah, pada saat replikasi berarti ketika dia dihasilkan, dia membaca, dia ingin menduplikasi, kita ingin menduplikasi dari DNA. Nah, kemudian ternyata DNA yang dihasilkan anakannya itu ada sedikit perubahan gitu ya. Nah, itu bisa terjadi sehingga akan berpengaruh pada nanti proses transkripsi dan translasi. Yang kedua, pada proses transkripsi pun bisa terjadi karena ketika terjadi kesalahan pembacaan kodon itu akan menyebabkan nanti kodon yang dihasilkan mRNA yang dihasilkan itu tidak sama dengan DNA yang template-nya ya. Nah, itu yang akan menyebabkan terjadinya mutasi, itu akan sampai ke translasi. Nah, proses kalau untuk translasi itu tidak ada lagi yang namanya kesalahan pembacaan kodon karena kalau proses translasi itu biasanya tiga kodon. Nah, ketika itu melibatkan ribosom ya. Nah, ribosom itu akan tRNA bergabung dengan ribosom. Nah, tRNA ini akan membawa di ujung tangannya itu akan membawa kayak garpu gitu ya. Garpu tangannya itu ada 3. Nah, tangan 3 yang di bawah ini adalah kode antikodon.
Ya, nanti antikodonnya ini akan membawa protein sesuai dengan yang apa namanya itu misalnya antikodonnya adalah misalnya AUG. Nah, AUG itu misalkan metionin gitu. Nah, dia akan membawa metionin. Nah, seperti itu. Nanti kalau tidak cocok, dia tidak akan menyerahkan asam aminonya. Jadi dia akan mengganti lagi, mencari tRNA yang lain. tRNA yang lain masuk. Kalau ketika kodonnya dan antikodonnya udah klop, baru dia akan menyerahkan asam aminonya. Jadi akan diperpanjang terus sehingga akan dihasilkan yang namanya polipeptida. Nah, mungkin seperti itu, Cantika. Ya, ada pertanyaan yang lain? Bu, izin bertanya, Bu. Ya, silakan Aprilia. Gini, Bu. Jadi kan tadi Ibu telah membahas sedikit mengenai kelainan kromosom, dan kelainan kromosom itu tidak dapat diobati. Nah, dapatkah gen kita dihidupkan atau dimatikan untuk melawan suatu penyakit di luar kelainan genetik ataupun kelainan kromosom? Sekian, Bu. Terima kasih. Maaf Ibu, kurang menangkap pertanyaannya, coba diulangi lagi. Seperti yang Ibu jelaskan tadi, bahwa kelainan kromosom itu tidak dapat diobati. Nah, dapatkah gen kita dihidupkan atau dimatikan untuk melawan suatu penyakit di luar dari kelainan genetik ataupun kelainan kromosom? Ya, gini. Jadi kalau kromosom itu kan melibatkan kalau banyak apa ya, kayak seperti tadi. Jadi kita ibaratkan satu buku resep gitu. Nah mungkin kalau buku resepnya hilang 1/4 gitu ya. Nah itu kan susah untuk diperbaikinya, tidak mungkin diperbaiki. Nah kita hanya bisa upaya manusia adalah mendeteksi lebih awal supaya itu tidak terjadi. Nah, bagaimana caranya? Dengan pada saat kehamilan, itu biasanya disarankan ibu-ibu hamil untuk cek kromosom. Cek kromosom dari cairan plasenta atau cairan amnion ataupun dari plasenta. Nah, itu nanti akan kelihatan apakah ada kelainan pada apa namanya bayi yang kita kandung. Nah, ketika itu ada kelainan, memang ada kelainan itu biasanya kalau bersifat letal ya itu apa namanya disarankan untuk, biasanya sih orang disarankan untuk digugurkan. Tetapi pada batas-batas tertentu ya. Jadi yang ketika belum sampai 40 hari gitu. Jadi mungkin yang umur masih sangat muda sekali. Jadi disarankan atau tidak disarankan untuk digugurkan, tetapi si ibunya sudah mulai prepare bagaimana nanti untuk persiapan anaknya yang akan lahir tidak normal gitu. Nah, sehubungan dengan apakah kita dapat menghidupkan gen atau mematikan gen. Nah, menghidupkan mematikan gen ini maksudnya Ibu masih belum paham nih apa yang maksudnya mematikan dan menghidupkan gen. Mohon apa, Bu? Oh, suaranya tidak jelas, Bu. Oh iya, putus-putus. Sedikit macet tadi, Bu. Yang dari yang tadi, dari awal. Kalau yang lain dengar suara Ibu jelas nggak? Di ujung, Bu. Jelas, Bu. Ya, berarti mungkin di apa ya, agak ada gangguan di Aprilia di jaringannya. Baik, mungkin Ibu ulangi kembali. Kalau untuk di kromosom memang seperti tadi apa namanya bagian kalau kromosom itu yang mengalami kerusakan atau kelainan itu akan sangat susah untuk tidak dapat diperbaiki gitu ya, kecuali
Kalau misalnya ya kita ibaratkan kayak apa ya, seperti mesin gitu ya. Kalau mesinnya itu sudah sekian persen itu rusak, itu akan sangat susah untuk apa namanya, untuk menggantinya atau memperbaikinya. Nah, disarankan beli mobil yang baru atau beli kendaraan yang baru. Nah, seperti itu. Jadi untuk yang kromosom memang tidak dapat diperbaiki. Nah, sehubungan dengan gen dapat dihidupkan atau dimatikan ini Ibu masih belum paham maksudnya. Jadi dimatikan atau dihidupkan ini maksudnya seperti apa gitu. Afrilia? Sepertinya gangguannya Afrilia. Nah, ibu nggak bisa menjawab gen dapat dihidupkan atau dimatikan. Yang setahu ibu gen itu ya dia tidak, istilahnya bukan dihidupkan atau dimatikan ya, tetapi di apa namanya, dapat di silent atau dirangsang untuk di enhance atau dirangsang untuk ekspresinya agar lebih dominan gitu ya. Nah, itu yang bisa untuk gen. Jadi ada yang namanya yang seperti tadi di bagian dari sequence yang untuk regulatori. Nah, biasanya itu adalah untuk pengaturan ekspresi aktif atau tidak aktifnya suatu gen. Jadi ketika ini ada yang namanya sistem operon ya. Nah, di sistem operon inilah yang akan mengatur apakah gen itu akan diekspresikan atau tidak. Nah, itu ada berbagai macam pengaruh, bisa dari pengaruh lingkungan ataupun pengaruh dari metabolit yang ada di dalam sel itu sendiri. Ya, pengaruh metabolit dan kemudian juga bisa pengaruh lingkungan. Misalkan kalau kita lihat ya bunga Mirabilis jalapa atau kembang pukul 4. Nah, kembang pukul 4 itu kenapa dia hanya kembangnya pukul 4? Nah, ternyata di sana itu ada pengaturan di sequence untuk pengaturannya, itu ada cahaya. Nah, ketika cahayanya sekian, maka dia akan mengembang. Intensitas cahayanya sekian, dia akan mengembang. Biasanya pagi dan sore hari dia akan kembang ya. Nah, itu. Jadi dengan adanya faktor pengaruh lingkungan ataupun pengaruh dari metabolit yang ada di sel, sehingga itu akan diekspresikan. Nah, Ibu kurang paham dengan yang dihidupkan ya dimatikan, dan apakah bisa untuk penyembuhan. Nah, gen ini bisa dilakukan untuk penyembuhan penyakit tertentu. Nah, kalau saudara sering baca, sebenarnya di dunia kedokteran memang lebih diarahkan sekarang ke arah terapi gen ya. Jadi untuk seperti diabetes, yang diabetes tertentu itu diabetes tipe 2 kalau nggak salah Ibu, itu bisa diobati dengan terapi gen. Jadi ini dia kan tidak bisa untuk menghasilkan hormon insulin. Nah, ada kerusakan pada sel betanya. Nah, di sana akan dilakukan terapi gen biasanya. Nah, itu yang mungkin Ibu secara umum menjawabnya seperti itu. Mudah-mudahan terjawab ya, Afrilia. Mana Afrilia tadi? Ya, sepertinya keluar dari Zoom kita ya, karena apa? Di sini pun di posisi Ibu juga sekarang sudah gelap sekali, udah mau hujan besar, jadi mungkin ya pengaruh dari sinyalnya ya. Mudah-mudahan sudah terjawab. Nah, apakah ada pertanyaan? Tidak, Bu. Baik, kalau tidak ya karena waktu sudah menunjukkan jam 17.23, mungkin pertemuan hari ini kita cukupkan sampai di sini. Kita tutup pertemuan ini dengan membacakan hamdalah secara bersama-sama.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baik, kita tutup dengan doa penutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf jika ada kesalahan ataupun sesuatu yang tidak sesuai pada tempatnya. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada pertemuan hari ini dapat menambah wawasan kita dalam ilmu genetika ini. Baik, kita cukupkan pertemuan kita sampai di sini. Terima kasih atas kehadirannya dan Ibu berharap untuk kelompok 3 minggu depan mempersiapkan dengan sebaik mungkin ya materinya sehingga apa yang menjadi indikator tujuan pencapaian tujuan pembelajarannya dapat kita capai tiap minggunya. Baik, Ibu izin untuk tutup. Siapa yang hostnya, mungkin tutup dari host aja ya. Ibu izin bertanya Bu mengenai absen jadwal minggu ini salah tanggal Bu. Salah tanggal ya Ibu? Tanggal berapa Ibu buat? Tanggal 2 Bu. Oh, ya nanti Ibu perbaiki. Nanti Ibu kasih waktu sampai nanti jam 20 ya. Baik Bu. Ya kalau di Malang ini udah azan maghrib apa belum? Masih belum Bu. Masih belum ya? Iya. Ya baik. Ya silakan ditutup host. Oke Bu, izin live ya.